3, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Ibu Angela. Nah, di video ini kita akan belajar menentukan luas bangun datar dalam satuan tidak baku. Ya, dalam satuan tidak baku. Waktu semester 1 kita hanya menentukan panjangnya, ya, panjang dengan satuan tidak baku. Nah, di semester 2 ini kita akan menentukan luas dengan satuan tidak baku. Seperti apa ya? Ayo, sebelumnya itu kita harus tahu arti dari satuan tidak baku itu apa ya? Nah, satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang-orang yang berbeda, maka hasil pengukurannya itu berbeda juga, ya. Hasil pengukurannya berbeda juga. Nah, satuan tidak baku dapat kita gunakan untuk mengukur luas suatu benda atau luas bangun datar. Nah, luasnya apa artinya ya? Luas itu adalah daerah di dalam bidang datar. Ya, daerah di dalam bidang datar. Nah, luas dapat kita cari atau kita nyatakan dengan banyaknya persegi satuan yang menutup, artinya ya, yang menutupi suatu bangun datar tanpa celah atau tanpa bolong-bolong, ya, tanpa celah. Nah, macam-macam alat ukur satuan tidak baku untuk mengukur luas satu bangun datar. Yang pertama ini adalah ada petak satuan atau persegi satuan. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, yang lainnya itu dalam kehidupan nyata, yang konkret ya atau yang nyata, yaitu kertas origami. Mengapa kertas origami ya? Karena kertas origami bentuknya persegi. Karena persegi, sisi-sisinya itu sama panjangnya. Coba kalian hitung, pasti panjang sisinya sama. Ayo kalian hitung ya. Nah, kita perhatikan ya contoh ini, karena dengan contoh ini kita akan semakin paham cara menentukan luas bangun datar tidak baku dan tidak baku satuannya. Ya, ini ada bangun datar nih. Ayo anak-anak, siapa yang tahu bangun datar apa ini ya anak-anak ya? Ayo tebak, bangun datar apa? Pasti bangun datar persegi panjang. Nah, ayo kita hitung ya, bangun datar ini ada berapa? Oh ya anak-anak ya, bahwa satu kotak itu kita harus ingat dinamakan satu persegi satuan, ya. Satu kotak itu dinamakan satu persegi satuan. Nah, kita hitung nih persegi panjangnya ini sudah ada persegi-perseginya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wah, ada 15 ya. Berarti satuan persegi di atas ini luasnya itu adalah 15 persegi satuan. 15 persegi satuan luas persegi panjang yang di atas ini. Nah, anak-anak, dalam menentukan luas bangun datarnya itu ada bentuk lainnya. Bentuk seperti apa ya? Nah, tadi kan kita sudah mengetahui bahwa satu kotak ini dinamakan satu persegi satuan, ya, satu persegi satuan. Nah, kalau kita bagi dua, jadinya seperti apa ya anak-anak ya? Oh, jadinya seperti ini. 2 segitiga. Berarti ini dinamakan 2 segitiga satuan. Oh,
berarti kalau kita lihat bisa gambar di samping ini, kita bisa menyebutkan satu persegi satuan sama dengan dua segitiga satuan. Atau kalau kita balikan, kita bisa mengatakan dua segitiga satuan itu sama dengan satu persegi satuan. Ayo, agar kita bisa lebih memahami lagi menentukan luas bangun datar dengan bentuk lain. Kita simak lagi, kita latih lagi, kita lanjut lagi. Nah, ini ada bangun datar. Nah, ada bangun datar di bawah ini. Ada persegi bentuknya dan ada segitiga. Ayo sekarang kita hitung. Ya, kita hitung. Yang bagian pertama-tama perseginya dulu. Ya. Perseginya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata ada 6 perseginya. Berarti bangunan yang samping ini disusun oleh 6 persegi satuan. Nah, sekarang kita hitung segitiganya itu ya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 segitiga. Ya, jadi ada 6 persegi satuan dan ada 4 segitiga. Nah, 4 ini kita bisa rubah. Tadi kan kita sudah mengetahui kalau 2 segitiga sama dengan 1 persegi satuan. Berarti kalau 4 segitiga berapa ya anak-anak ya? Berapa ayo? Oh, berarti kita sebut 2 persegi satuan ya. 2 persegi satuan. Kita hitungnya dengan cara 4 dibagi 2 sama dengan 2 persegi satuan. Jadi 6 persegi satuan ini kita tambahkan dengan 2 persegi satuan ini sama dengan 8 persegi satuan. Nah, ya, menuliskan kesimpulannya seperti di bawah ini anak-anak ya. Jadi luas bangun datar di atas adalah 8 persegi satuan. Paham anak-anak? Pasti paham. Oke, sampai di sini Ibu menjelaskan mengenai menghitung luas bangun datar dengan satuan tidak baku. Terima kasih anak-anak ya. Sampai jumpa pada mata pelajaran berikutnya atau materi berikutnya dengan Ibu Angela Florencia.